Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, bertemu kembali di channel Bunyanul Islam TV, channel yang insyaallah menayangkan tayangan-tayangan islami yang mudah-mudahan dapat menyokong terbentuknya peradaban Islam. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa muflihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang terkutuk atau orang yang celaka. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa akan ada 3 golongan ketika terjadi pergantian waktu, termasuk pergantian tahun. Golongan yang pertama adalah orang yang beruntung, yaitu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, atau tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, atau tahun ini sama dengan tahun kemarin. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang terkutuk atau celaka, yaitu orang-orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, atau tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Na'udzubillahi min zalik. Sehingga sahabat BITP rahimakumullah, kita harus bermuhasabah. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, ataukah kita akan menjadi orang-orang yang merugi, ataukah kita justru akan menjadi orang-orang yang terkutuk atau celaka. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat BITP rahimakumullah, apa itu muhasabah? Muhasabah berasal dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan, yang artinya menghitung, mengevaluasi, atau mengintrospeksi. Atau kita menghitung, mengevaluasi, mengintrospeksi sejauh mana ibadah kita kepada Allah atau ibadah kita kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Dan muhasabah ini juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian memperhatikan apa-apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kalian, sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa-apa yang telah kalian kerjakan. Sahabat BITP rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman. Sehingga apabila kita merasa sebagai orang yang beriman, kita harus merasa terpanggil, terseru oleh ayat ini. Di dalam ayat ini, setelah Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian setelah Allah memerintahkan takwa kepada Allah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bermuhasabah, mengevaluasi atau mengintrospeksi diri dengan kalimat wal tanzur, hendaklah setiap orang memperhatikan atau melihat wal tanzur nafsun ma qaddamat, apa-apa yang telah dilakukan ligod untuk hari esok. Ligod di sini kita bisa maknai secara lafziyah, esok hari atau minggu depan atau tahun depan. Dan yang lebih hakiki, para mufassir menafsirkan ligod di sini adalah hari nanti kita akan abadi selamanya, yakni hari akhir. Dan setelah Allah memerintahkan untuk bermuhasabah, wa tanzur nafsu ma qaddamat ligod, Allah kemudian kembali memerintahkan untuk bertakwa, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Apabila kita melihat ayat ini, menggambarkan pentingnya bermuhasabah diri, sampai-sampai Allah menyimpan wa tanzur nafsu ma qaddamat ligod di antara dua perintah takwa. Ini menggambarkan bahwa muhasabah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah atau bukti keimanan kita kepada Allah, atau juga mengisyaratkan bahwa hal yang harus kita muhasabah atau evaluasi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Apakah kita sudah sempurna seluruhnya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, ataukah kita masih memilah dan memilih dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah maha teliti atas apa yang kita kerjakan. Sehingga kita harus betul-betul memikirkan setiap apa yang akan kita lakukan. Karena tadi Allah teliti terhadap apa yang kita lakukan. Sebagaimana isyarat Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik sebesar biji zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan seberat biji zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Sehingga kita harus betul-betul memikirkan setiap tindak tanduk kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, apakah akan bernilai khair ataukah akan bernilai syar. Sahabat BITP rahimakumullah, selain dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan pentingnya muhasabah dalam hadisnya yang berbunyi, Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, al-hadis. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung amal perbuatannya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini, Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menghitung amal perbuatannya atau memuhasabah dirinya. Tadi, sejauh mana perbuatan-perbuatannya, apakah bernilai khair ataukah bernilai syar, dan senantiasa beramal untuk kehidupan setelah mati, atau tadi lighad, kehidupan abadi setelah mati, yaitu hari akhir. Sahabat BITP rahimakumullah, apakah kita sudah betul-betul
menjalankan status diri kita sebagai mukmin dan muslim, senantiasa taat, tunduk patuh terhadap titah perintah Allah, ataukah justru sebaliknya kita masih memilah dan memilih titah perintah Allah, yang enak kita kerjakan dan yang tidak enak kita tinggalkan. Nauzubillahi min zalik. Selain itu, setelah kita bermuhasabah diri, tentunya untuk yang sudah berkeluarga, muhasabah ini harus ditingkatkan dengan muhasabah keluarga. Sebagaimana apabila kita melihat di bulan Zulhijjah kemarin, bagaimana banyak diceritakan atau dijelaskan sejarah perjalanan keluarga Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim bukan hanya dapat membentuk, menjadikan dirinya sebagai diri yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mampu menjadikan keluarganya keluarga yang betul-betul mewujudkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dan keluarganya dapat menunaikannya. Sehingga kita juga harus mampu mencontoh Nabi Ibrahim, bagaimana kita mewujudkan ketauhidan dalam diri kita dan kemudian menularkan kepada atau meningkatkan kepada keluarga kita. Kita bermuhasabah atau mengevaluasi apakah di dalam keluarga kita sudah betul-betul mewujudkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di rumah kita sudah betul-betul meninggikan syiar atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebaliknya di rumah kita Allah tidak menjadi nomor satu, tetapi Allah kalah dengan hal-hal yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sahabat BITP rahimakumullah, sejauh mana kita mewujudkan nilai-nilai ketauhidan baik dalam diri kita sehingga menjadi sahsiah thayyibah, diri atau sahsiah personal yang betul-betul mewujudkan la ilaha illallah dalam kehidupan, dan meningkatkan kepada keluarga kita, apakah keluarga kita betul-betul mewujudkan la ilaha illallah dalam rumah tangganya, sehingga menjadi usroh thayyibah, keluarga yang thayyibah, betul-betul mewujudkan la ilaha illallah dalam rumah tangganya. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi pemirsa BITP rahimakumullah dimanapun berada. Hadanallah wa yakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.